Alhamdulillah, bersyukur ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatu fillah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang senantiasa kita kaji di setiap hari Rabunya juga, di mana di Rabu yang terakhir di bulan Februari tahun 2019 ini kita akan melanjutkan dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Al-ayah. Baik, alhamdulillah kita sudah jelaskan dari setengahnya tafsir surat Al-Baqarah ayat 26 ini, dan juga kita telah jelaskan bagaimana hikmah dari adanya perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan atas makhluk-makhluk yang kecil, ya. Sebagaimana contohnya di surat Al-Baqarah yaitu nyamuk, di surat Al-Hajj yaitu lalat, dan juga di sebagian hadis ada lebah. Perumpamaan seperti itu adalah perumpamaan yang Allah sajikan untuk sebagai ujian bagi orang yang beriman, atau bagi juga umumnya adalah manusia. Karena itulah orang yang beriman dijelaskan mereka itu bertambah ilmu dan juga iman mereka ketika Allah sajikan perumpamaan-perumpamaan tersebut. Terus juga bagaimana apabila dianalogikan ke kita adanya hewan-hewan yang kecil yang kadang itu bermanfaat, kadang itu juga bagi kita adalah bahaya, namun justru ada hikmah yang disimpan di situ. Ada rahasia Allah yang kadang manusia tidak mengetahuinya. Karena itulah bagaimana ketika mengkaji ciptaan-ciptaan Allah, tidak hanya kita mengagungkan kebesaran Allah saja, tapi bagaimana kita beribadah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah menjadi konsekuensi perwujudan iman seorang mukmin. Ada sebagian kelompok mengajarkan ini rububiyah gitu, ya. Rububiyah Allah itu bagaimana ciptaannya, kebesarannya, keagungannya, tapi tidak dijelaskan bagaimana cara beribadah kepadanya, bagaimana cara sholat kepadanya, bagaimana cara zakat, cara haji, cara bermuamalah dengan sesama makhluknya, cara bagaimana ia agar menjadi orang yang baik terhadap manusia maupun terhadap makhluk selainnya. Nah, ini tidak pernah diajarkan. Yang khususnya bagaimana ia selalu berdakwah tentang rububiyah, tapi tidak mengajarkan bagaimana tentang uluhiyah itu sendiri. Atau hanya rububiyah,
dia dakwahkan 70%-nya, tapi uluhiyah cuma 30%. Nah, ini sungguh dakwah yang tidak baik, karena orang-orang kafir juga tahu rububiyah Allah ya, mengenal bahkan beriman kepada rububiyah Allah gitu. Tapi mereka tidak mau beruluhiyah, tidak memasukkannya ke Islam. Karena apa? Tidak mau mengesahkan Allah dalam beribadah. Nah, itu bagaimana konsekuensi seorang mukmin ketika tahu hikmah tentang apa-apa yang diumpamakan oleh Allah. Nah, itulah orang yang beriman. Sedangkan orang-orang kafir, mereka itu berkata, aradallahu bihada masalah gitu kan. Untuk apa Allah buat perumpamaan-perumpamaan seperti ini dalam kitabnya? Nah, orang-orang kafir bikin sejuta ya, atau banyak dalil mereka ya, bukan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, tapi dalil mereka katanya demikian untuk membantah dan mengolok-olok. Karena apa? Karena mereka tidak bisa memahaminya gitu. Dan banyak bagaimana ayat-ayat yang ditolak oleh para ulama kontemporer gitu. Terus banyak juga bagaimana penjelasan ahli hadis, ahli tafsir yang ditolak oleh ulama-ulama kontemporer ya, oleh ustadz kontemporer, para dai kontemporer saat ini gitu. Nah, pernah bagaimana lihat cerita ya, nih, ini nyata ya, mungkin baru kemarin atau mungkin baru lihat di media ya. Ini si ustadz ya dibikin masjid, nanti di sisi-sisinya itu ada big dance gitu, ada live musik orang gitu. Ada big dance, ada live musik, terus ada yang apa itu ya, yang berhubungan dengan musik gitulah gitu. Jadi ya karena anak muda banget gitu kan, hijrah banget gitu ya, terus menghibur banget, terus adakan musik-musik di sekitar masjid. Alasannya apa? Alasannya musik buat ya, masjid ya, masjid diisi dekat-dekatnya oleh musik katanya buat peradaban. Nah, ini si ustadz ini mikirnya kemana gitu ya? Ini si ustadz mikirnya dunia atau mikirnya ibadah gitu kan? Ini si ustadz mikirnya maksiat atau mikirnya ibadah gitu kan? Pakai musik-musik segala gitu ya, dekat-dekat rumah ibadah Allah gitu. Dan nanti kan bercampur ya, di masjidnya ada yang sholat, ada yang baca Quran, di luarnya ada yang pacaran kan, ada yang dangdutan gitu ya, ada yang nantinya pakai baju rok mini gitu kan. Nah, ini kan jadi gak benar ini. Si ustadz ini mikirnya kemana? Dan ini ustadz yang berguru pada Al-Azhar ya, makanya itu aneh gitu. Ustadz yang katanya hijrah, akhirnya apa yang diserukannya, takutnya yang diserukannya bukan kepada jalan yang benar gitu kan gitu, jalan buntu gitu. ya gitu. Nah ini makanya ustadz zaman sekarang, dai zaman sekarang, tidaklah mereka lurus, tidaklah mereka selamat, tidaklah mereka dijauhkan dari bencana, kecuali mereka kembali ke jalan yang benar-benar diwariskan oleh para ahli hadis, para ahli tafsir gitu kan, yang mereka menjauhi kemaksiatan gitu. Betul, masjid harus jadi peradaban gitu. Masjid memang harus jadi peradaban, tapi bukan artinya dicocok-cocokin, dicampur dengan kemaksiatan,
dengan musik, dengan tarian-tarian gitu kan. Nah itu kan nggak pantas gitu kan. Ini Ustadz mau bikin apa gitu, mau bikin pasar atau mau bikin masjid gitu kan, aneh gitu kan. Nah ini ya, nah karena itu yang bagaimanapun hal itu adalah hal yang tidak boleh dalam Islam ya, mencampurkan antara yang hak bagaimana ibadah di masjid dengan yang batil gitu kan gitu. Nah itu justru harus dijauhi. Seorang muslim saja ya ketika bergaul dengan tempat-tempat disko, dengan tempat-tempat dugem pasti gak mau ya. Nah ini ustadz ya, ustadz mau bikin masjid di dekatnya ada hal-hal seperti itu gitu kan. Nah ini udah terbalik-balik gitu ya, mikirnya itu udah aneh-aneh gitu ya. Nah, Allah alam. Nah itu banyak sekali lah bagaimana ayat-ayat yang dibantah oleh para ustadz dai zaman sekarang, zaman now gitu ya. Ayat-ayat yang dibantah gitu. Nah itu salah satunya. Nah karena itulah bagaimana seorang mukmin ketika tahu hikmah tentang ciptaan-ciptaan Allah, ia tahu hikmah terhadap apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang gitu. Oh ini Allah melarang ini kenapa gitu. Allah melarang misalnya hal yang maksiat kenapa gitu kan. Jangan mencari pembenaran-pembenaran gitu ya. Allah melarang riba, cari pembenaran-pembenaran. Oh bisa gitu ya dibilang rentenir gitu kan, kredit sedikit-sedikit dibilang rentenir gitu kan, nggak bisa gitu kan. Nah seperti itu, langsung dia kasih pembenaran-pembenaran, cari dalil-dalil yang membenarkan gitu kan, yang itu tidak sesuai gitu kan gitu ya. Kalau secara ilmu ya silahkan saja, orang mau misalnya dicicil ya, beli motor kemudian beli mobil dicicil gitu kan. Tapi kalau misalnya ia membenarkan ribanya, nah untuk membenarkan ribanya itu, nah ini salahnya itu ya gitu. Kalau dicicil ya tepat waktu itu sah gitu ya, bagus gitu. Tapi kalau misalnya ya membenarkan ribanya, nah ini jadi bahaya orang tersebut ya gitu. Nah ini contohnya ya, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang dibantah. Nah ini bahaya ya, takutnya seperti Bani Israel. Nah ini karena itu ini merupakan peringatan bagi kita semua umat Islam ya, sehingga dengan perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat, yang dibuatkan oleh Allah, merupakan ujian untuk membedakan siapa yang mukmin dan siapa yang kafir gitu. Oleh karena itu dengan perumpamaan itu ada yang disesatkan oleh Allah gitu kan. Radallahu biha ada masalah yudilu bihi kasiro wa yahdi bihi kasiro gitu. Ada yang Allah sesatkan itu kan, banyak sekali yang Allah sesatkan. Tapi ada juga yang Allah beri petunjuk gitu. Nah ini ya, Allah beri petunjuk bagaimana ya hijrah, tapi hijrahnya bukan hijrah ke jalan yang lebih sesat ya. Nah, ini hijrah niatnya lurus hijrah kemudian ke jalan yang lebih sesat. Nah itu salah ya. Udah hijrah meninggalkan tato misalnya, meninggalkan kemaksiatan judi, narkoba dan yang lainnya, kemudian dia malah ganti ya gitu, seolah-olah Islami gitu kan hijrahnya, padahal itu kemaksiatan ya gitu. Nah ini banyak sekali gitu yang seperti ini. Zaman sekarang ini, zaman now, luar biasa fitnahnya. Ujian buat kita itu benar-benar gitu ya. Makanya para salafiyun coba gitu ya, terjunlah belusukan gitu ya.
misalnya presiden lain belusukan gitu ya. Terus Tapi kerusukan ya, ada remaga gawean kampung. ya, tapi para ulama juga harus belusukan gitu. Para ulama, coba ulama salafiyun nih kita coba ya belusukan gitu ke organisasi, nggak apa-apa ke organisasi, coba ya, jangan kok ini sedikit organisasinya ini, yayasannya ini, terus lembaganya ini kemudian kepecah belah gitu kan. Enggak kayak gitu. Ajaran Islam itu mengajarkan keindahan ya. Salafiyun coba nih kita nih ya sebagai manhaj salaf belusukan gitu, nggak apa-apa ke masjid-masjid ya gitu kan. Bagus program-program zaman sekarang ya, ada wakaf Quran, ada zakat itu kan, rumah zakat, ada yang lainnya. Terus kan di Ustadz Zulkarnain juga kan banyak ya, ada peduli dakwah gitu kan. Nah itu bagus kan, bagaimana format dakwah seperti itu. Coba ke masjid-masjid gitu kan, dakwahi mereka, kasih mereka pencerahan gitu. Terus peringatkan mereka akan bahayanya kemaksiatan, akan bahayanya kesyirikan, akan bahayanya musik-musik dan lagu-lagu gitu kan, akan bahayanya Dangdut. ya narkoba dan sejenisnya. Nah itu terangkan kepada mereka, ayat seks dan sebagainya itu terangkan gitu, supaya apa, ada pencerahan buat mereka gitu ya. Soal hidayah mah ya itu nomor sekian lah gitu, yang penting kita kasih pencerahan ya. Nomor 400 sabaraha. Gitu, ada pencerahan buat mereka supaya mereka itu berhenti daripada maksiatnya gitu. Bimbing. Ya dibimbing gitu, betul ya, tarbiyah gitu. Nah itu sebaik-baiknya tarbiyah gitu, bukannya tarbiyah itu serumputan gitu, serumputan sandalnya disumputkan gitu ya gitu. Tarbiyah terus nanti ujung-ujungnya demo. Nah ini juga nggak benar sebenarnya ya. Nah itu hati-hati Turunkan harga. ya. Turunkan si Rizky. Gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kita sebagai para ulama, sebagai dai yang bermanhaj benar, nah ini berusukan gitu. Supaya apa? Supaya yang disesatkan ini berhenti daripada penyesatannya gitu. Terus kasih nasihat yang benar juga ya. Nanti misalnya ini si ustadz ya mau bikin masjid ada musiknya gitu kan, umbar gitu ya kesalahannya di publik gitu kan sebanyak-banyaknya. Kalau hanya sekedarnya untuk memperingatkan dia bertaubat dari kesalahannya, dari dosanya, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau keterusan gitu ya, terus menjadi omongan yang sangat ramai, nah ini tidak dianjurkan ya gitu. Memang para ulama hadis, para ahli hadis mengatakan bahwa kalau ada yang mujahiron fiskon, kefasikan, kemaksiatan yang terang-terangan diceritakan nggak apa-apa gitu ya. Mau diceritakan di media nggak apa-apa gitu. Bukan sebuah aib yang perlu disembunyikan. Karena untuk menghentikan sebuah kemaksiatan dan bahayanya itu. Gitu. Kan prinsipnya la doror wala diror gitu kan. Jangan melakukan bahaya buat kita maupun buat orang lain. Nah, orang lain juga jangan terbawa bahaya gitu. Nah itu prinsipnya. Tapi kalau berlebihan, nah ini nanti jadinya rame ya, gitu. Rame di media gitu. Si Ustaz anu si A si B ya. Nah, ini rame gitu kan. Jadinya jadi gagal paham ya gitu, gagal serap total gitu ya. Nah itu makanya kalau kita mau mencegah kemaksiatan dengan cara yang indah gitu ya gitu. Gunakan kondom. Hah? Gunakan kondom. Keindahan dakwah gitu, keindahan Pakai sutra. gitu, keindahan dari gaya bicara, retorika yang indah gitu. Tapi bukan retorika yang dibuat-buat ya gitu. Gitu ingin seperti Ustadz Agim ya misalnya gitu. Manhaj salaf seperti Ustadz Agim misalnya. Nah
atau seperti Ustadz Zainuddin Rizky gitu we lah. ya. Nggak seperti itu juga ya gitu ya. Jangan dibuat-buat, takutnya nanti ribet gitu dan nggak akan jadi benar gitu dakwahnya. Nah seperti itu. Jadi ada yang disesatkan oleh Allah gitu terhadap itu karena olok-olok yang mereka lakukan gitu. Tapi ada juga yang ditambahkan oleh Allah, yaitu iman dan hidayahnya dari Allah, ditambahkan keimanan mau hijrah ke yang benar-benar manhajnya hak gitu ya, ke benar-benar dakwah tauhid, dakwah sunnah, kajian sunnah, nah seperti itu ya, stay in sunnah gitu, seperti itu ya, jadi stay gitu ya, gitu. Bukan stay yang nongkrong ya, tapi stay in sunnah gitu ya, gitu. Nah nongkrong juga, nah itu kalau di jalan-jalan kan kurang baik juga kalau menghalangi jalan ya, gitu. Terus juga ini bukan merupakan hal yang dianjurkan gitu, apalagi dengan banyaknya si seksi itu ya gitu. Nah, itu ketinggalan pahana gitu ya, kelihatan dari bucelna gitu ya gitu. Nah itu hati-hati makanya. Karena itu bagaimana para salaf mengajarkan, para ulama mengajarkan ya, ulama yang hak yang mengajarkan wanita itu supaya banyak di rumah gitu ya. Iya, banyak di rumah. Terus laki-laki supaya lebih gemar sholat berjamaah gitu. Lebih benar kajiannya ya, lebih banyak kajiannya. Seperti itu. Supaya terbuka ini logika ya gitu. Jangan Ustaz teletoy ya, Ustaz gitu. Ceritanya Ustaz bagaimana hukumna jadi teh ulah gitunya temenan gitu gitu ya gitu, tapi nggak ada ketegasan dalam menjelaskan gitu kan. Nah itu ya, nah seperti itu. Karena itu iman dan hidayah itu tidak didapatkan seketika, kita harus berusaha ya. Terus sedikit tadi ya, orang itu disesatkan Allah, berarti ini kata Syekh Abu Yahya Marwan bin Musa, disesatkan Allah itu berarti dia sesat karena keingkarannya, jadi gak mau mengikuti petunjuk ya, karena dia ingkar, bermaksiat dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah gitu. Malah dia semakin luar biasa pembantahannya itu, mencari sejuta dalil gitu. Udah gitu sejuta dalil, dia masukkan dalil-dalilnya, mencocok-cocoki gitu ya, dicocok-cocoki. Oh ini bagaimana dia menghalalkan bunga bank dengan riwayat Sahih Bukhari misalnya. Nah ini kan udah kembali ini mikirnya Ustadz ini ya. Nah, terus menerapkan hal-hal maksiat dengan Sahih Muslim gitu misalnya. Aneh kan, menerapkan maksiat dengan dalil-dalil dari hadis. Nah, itu aneh gitu kan. Gitu. Kalau dia itu dakwah, jangan takut ya gitu, jangan takut mau bisa dahar gitu ya gitu. Jangan takut seperti itu ya. Gitu. Jangan takut uangnya berapa, jangan takut jamaahnya berapa. Digantian itu sih Rizky. Ya, gitu. Bisingke misalnya apa itu beradu jotos gitu ya, gitu. Oh ini jamaah saya lebih banyak, gitu kan. Jamaah saya begini demikian gitu kan. Tapi dakwahnya nggak benar, gitu. Nah seperti itu. Jadi Ustaz itu jangan takut lah gitu. Ya, mendakwahkan kebenaran. Ini nantinya akan adanya ketauhidan di dunia ini gitu. Karena itu haruslah
kita tepat dalam melaksanakan perintah Allah dan memahami petunjuk-petunjuknya, kita belajar terus menerus ya gitu. Apakah Allah menzolimi hambanya kalau dikasih kesesatan? Tentu tidak, ya. Karena apa? Nah, di sini dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahimahullah, Allah tidaklah menzolimi seorang pun, karena tidak ada yang dijauhkan dari hak, dari yang benar, dari yang hak, kecuali karena perbuatannya yang keluar dari apa? Dari ketaatan gitu. Dari ketaatan, keluar dari perintah Allah, bikin ibadah sendiri gitu ya, bikin syariat sendiri, bikin petunjuk sendiri. Nah itu kalau dia berbuat berbagai kejahatan seperti itu, baik kejahatan secara manusiawi maupun kejahatan secara syariat, nah itu dia berarti sudah disesatkan oleh Allah. Baik ya. Dan orang yang disesatkan oleh Allah juga karena mereka tidak cocok memperoleh hidayahnya gitu ya. Nah itu sesuai kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan, dan juga saya mohon maaf ini nanti buat buletin bulan Besok. Maret ya. Bulan Maret ini aneh ya. Mana sih ini? Lihat bagaimana depannya bagus, tapi belakangnya kebalik ya. Mana ningali? Ya ini tuh kebalik tuh. Kebalik kemana? Bacaannya ya. Yoi. Tuh bacaannya, jadi bacanya nanti secara kebalik. Di kemana gitu? Nah kan gitu kan. Depannya mah bener ya, tapi belakangnya kebalik. Inilah 2018. Ya. KW2. Ya. Ini buletin tentang hakikat syukur ya. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, bisa minta file PDF-nya ada ya. Saya juga bingung. Saya juga bingung. Bingung ya. Nah itu karena kebalik ya, kesalahan teknis dari tukang fotokopinya ya. Nggak tahu kenapa bisa kebalik ini ya. Cik, nu eta kumaha? Nah, sama semuanya kayaknya kebalik nih. Cik, coba. Tuh, kebalik semuanya. Mana? Coba periksa sama. Terus silakan audiens ya, lihat ya. Periksa dulu. Nah, jadi Selain kebalik ya. dimasuk ke email. Ya. Ya. Nanti saja ya. Ya, buat di masjid-masjid sekitar yang menerima buletin ya. Ya, kami dari redaksi Dari Afwan Antep. ya. Mohon maaf karena kebalik ya halaman belakangnya itu ya. Ya dimaklumi sajalah gitu. Mungkin karena si fotokopiannya sedang kurang konsentrasi ya gitu ya, nggak fokus karena banyaknya pelanggan sehingga dia fotokopinya nggak bener gitu ya. Dimaklumi saja ya. Ya baik. Kalau nggak ada tambahan yang lain, Ada tambahan soal apa? Soal hari Rebo itu di Sukapunung ya kena ibu-ibu kerja bakti. Oh ya, kerja bakti ya, silahkan. Ya nanti yang daerah Sukapunung dan sekitarnya ya itu satu lagi Ya, di RW 17. Nah ibu-ibunya udah kerja bakti belum? Di RW 17 belum ya? Ya belum. Ya. Kemarin di RW Mekasari ibu-ibunya udah kerja bakti ya. Oh ya, nilai plus yang sudah Ya. kerja bakti ya. Semoga ketaatannya Iya. mulai bagus oleh pemerintah ya. Ruang nih. Ya, kan itu kan kebalik semuanya itu ya buletinnya ya. Ya sekali lagi mohon Ya maaf gitu. ya. Itulah pengumuman buat ibu-ibu yang suka kerja bakti ya di Tenun Hiji di dia. Ya. Insya Allah ya, hari Selasa depan kita lanjut lagi tentang kajian kitab Tauhid, sedikit menjelaskan tentang bab sabar dan juga bab yang ke-36 ya.
nantikan selalu di kajian di salah Antep. muhajirin ya gitu. Di Antep. channel yang sama ya gitu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu Beresin lah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang di daerah ininya untuk kerja bakti gitu ibu-ibu. Ayah kerja bakti sebagian.